Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ate Rosipa dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, yang mengusung tema peningkatan efektivitas layanan administrasi umum dan kepegawaian melalui penataan dokumen yang sistematis. Latar belakang dalam menyikapi tuntunan tata kelola pemerintah yang dinamis dan berbasis digital, Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dihadapkan pada kendala pengelola dokumen seperti penyimpanan yang belum optimal dan lambatnya waktu pencarian berkas. Kondisi ini berpotensi menghambat efisiensi kerja dan penyediaan data internal. Sebagai solusi nyata, sekaligus bagian dari orientasi PPPK tahun 2026, disusunlah rencana aksi perubahan berjudul Peningkatan Efektivitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian melalui penataan dokumen yang sistematis. Melalui standarisasi, klarifikasi, dan penataan arsip, rencana ini bertujuan mewujudkan administrasi internal yang lebih tertib, cepat, dan akuntabel, sejalan dengan implementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPK yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kegiatan rencana kasih perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 dan sampai dengan 30 Juni 2026. Tempatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Metode blended learning melalui situs ilmu. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi Cirebon beriman. Misinya Kabupaten Cirebon bersih, Kabupaten Cirebon inovatif, Kabupaten Cirebon maju, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon aman. Ini dia SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 94 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 2014. Nilai dan etika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Renstra Distrik Capil. Sasaran strategisnya yang pertama, terwujudnya kualitas pelayanan publik. Yang kedua, meningkatnya cakupan keluarga yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang keempat, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan. Indikator kerjanya untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon yaitu yang pertama, indeks pelayanan publik. Yang kedua, rata-rata persentase penduduk dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap seperti KTPL, KIA, KIKD, dan akte kelahiran 0-18 tahun. Yang ketiga, nilai sakit Pemda. Yang keempat, nilai lakip di Suscapil. SOTK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Ini dia struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visinya terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Cirebon. Misinya
Yang pertama, meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan agar lebih cepat, mudah, transparan, dan menjaga seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, membangun dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan yang akurat dan mutakhir. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan secara partisipatif. Tugas pokok dan fungsi PPK. Tugas pokok dan fungsi PPK teknis adalah mengoperasikan, mengelola, dan menata kelola layanan teknis. Selain itu, PPPK teknis juga berfungsi mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas pokok PPK teknis yang pertama, menginformasikan layanan teknis. Yang kedua, mengelola layanan teknis. Yang ketiga, menata kelola layanan teknis. Yang keempat, mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas PPPK secara umum yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mentaati dan melaksanakan kebijakan publik yang disusun oleh para pejabat kepegawaian. Isu administrasi kepegawaian dan mutakhir data. Risiko human error dan keterlambatan manual. Target memproses 12 dokumen administrasi kenaikan pangkat, pensiun, cuti, KGB. Dan 12 laporan evaluasi secara berkala setiap bulannya. Rentan terhadap keterlambatan jika masih mengandalkan verifikasi manual. Sinkronisasi data SIASN atau SIMPEG, proses pemutakhiran data pegawai target 100%. Seringkali terkendala oleh respon pegawai yang terlambat dalam mengumpulkan berkas digital atau adanya keterlambatan pada sistem integrasi nasional. Yang kedua, kearsipan dan tata persuratan, disposisi berantai yang lambat. Yang ketiga, penyediaan cetakan dan media informasi visual, ketidaksesuaian desain dengan arahan pimpinan. RHK menyebutkan koordinasi konsep, desain, dan tema, spanduk, banner, atau baliho, ucapan nasional. Isu yang sering muncul adalah proses revisi atau berulang-ulang karena ketidakjelasan konsep awal antara staf, desain atau vendor yang ekspektasi pimpinan. Yang keempat, penyediaan bahasa bacaan dan peraturan. Pemanfaatan bahan bacaan yang rendah, menyediakan bahan bacaan, surat kabar, dan lain-lain. Yang kelima, sinkronisasi lampiran SKP. Pada poin lampiran dukungan sumber daya nomor 2, tertulis kehadiran dan dukungan pimpinan dalam koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan komitmen di Dukcapil. Padahal di data awal unit kerja Anda berada di subbagian umum dan kepegawaian, kemungkinan di bawah sekretariat daerah atau dinas tertentu. Jika instansi Anda bukan di Dukcapil, terdapat risiko salah ketik, copy error dari dokumen instansi lain. Gagasan yang pertama, administrasi kepegawaian mutakhir data. Penyusunan dashboard monitoring digital, membuat lembar kontrol digital sederhana. Misalnya menggunakan Google Sheet yang dibagikan atau aplikasi internal. Gerakan sadar data mandiri, jangan mengadakan sosialisasi atau membuat infografis paduan singkat bagi seluruh pegawai di unit kerja agar melakukan pemutakhiran data mandiri di SIASN secara berkala tanpa harus menunggu teguran dari bagian umum. Yang kedua, kearsipan dan tata persuratan. Penerimaan voice digital surat masuk, mengoptimalkan pemindahan scanning surat masuk sejak hari pertama diterima untuk langsung distribusikan melalui media komunikasi digital resmi. Sistem kodifikasi arsip berbasis warna, menerapkan pelabelan warna pada map arsip berdasarkan kategori. Misalkan kepegawaian itu warna merah,
keuangan warna biru untuk mempercepat proses pencarian kembali dokumen fisik atau dibutuhkan evaluasi. Yang ketiga, penyediaan cetak atau media informasi visual, pembuatan katalog, template, desain bank, menyusun katalog menggunakan platform seperti Canva atau aset lokal yang berisi pola bagi ucapan hari besar nasional yang sudah disetujui pimpinan di awal tahun. Hari ini memangkas waktu asistensi pembuatan spanduk dan 12 kegiatan yang ditargetkan. Yang keempat, penyediaan bahan bacaan pembuatan digital library, mengumpulkan data dokumen peraturan undang-undang PDF ya ke dalam satu folder bersama, misalkan di Google Drive yang terstruktur berkategori agar seluruh pegawai di instansi dapat mengakses dengan mudah dari pegawai mereka masing-masing. Yang kelima, sinkronisasi lampiran SKP, review redaksional dokumen, melakukan konfirmasi dan perbaikan redaksional pada bagian lampiran agar nama instansi yang tertulis sinkron secara dengan unit kerja aktual tempat Anda bertugas guna menghindari temuan administratif pada saat audit kerja. Rencana kerja, ini tabel ya, nomor 1 kegiatannya. Terlaksana penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Tujuan kerjanya melaksanakan penyiapan dan mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan seperti rapat, perjalanan dinas, dan pelatihan. Indikator penciptaannya jumlah rapat, perjalanan dinas, dan pelatihan. Perolehan waktunya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Yang kedua, kegiatan terselesaikannya penyediaan barang atau cetak. Tujuan kinerjanya merencanakan dan menentukan jenis ukuran serta jumlah spanduk yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan. Indikator pencapaiannya mengkoordinasi konsep, desain, dan tema spanduk untuk agar sesuai dengan arahan pimpinan atau tema nasional. Waktunya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Yang ketiga, administrasi kependudukan mencakup pengelolaan kenaikan pangkat, pensiun, cuti, pemutahiran data, sistem informasi ASN, dan penyusunan ajab ABK. Tujuan kinerjanya terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, pensiun, dan terkelolanya sistem informasi kepegawaian. Indikator penciptanya laporan dokumen administrasi kependudukan, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dan KGB yang diproses sesuai norma waktu ya. Waktu perolehannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Yang keempat, kegiatan terselenggaranya pengelolaan kearsipan dan tata persuratan, memastikan surat masuk dan surat keluar terkelola dengan baik serta penataan arsip dinas sesuai standar. Tujuan kinerjanya melakukan penataan administrasi kepegawaian dan mengevaluasi data perkembangan administrasi pegawai berupa laporan rutin. Indikator pencapaiannya tersusunnya laporan data kepegawaian yang update serta pengarsipan dokumen pegawai. Waktu perolehannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang ketiga, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dari nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan rencana aksi masih banyak terlambat, kekurangan, sehingga diperlukan adanya langkah untuk penyempurnaan. Maka dari itu kami akan menyampaikan saran. Semua pihak harus lebih berkomunikasi dan berkontribusi maksimal untuk pelaksanaan rencana aksi.
Rencana aksi yang disusun berdasarkan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon yang maju harus dilaksanakan dengan pembiasaan atau konsisten. Demikian pemaparan yang ini saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.